Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamlatun Nihaya dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah plumbing untuk membahas tentang perpipaan. Nah, teman-teman, ikutin video saya sampai selesai. Kita bahas yaitu tentang pengetahuan perpipaan. Pipa ditemukan saat manusia dulu kesulitan membawa air dari sumber air ke rumah atau pemukiman mereka. Dengan adanya pipa, maka pekerjaan membawa air menjadi lebih mudah. Pipa pertama terbuat dari bambu. Pada peradaban Mesir dan Aztec, pipa terbuat dari lempung yang dibakar. Pipa logam pertama terbuat pada masa Yunani dan Romawi. Pipa logam pertama dibuat pada masa Yunani dan Romawi dengan membuatnya dari timbal dan bronze atau perunggu. Pipa besi dibuat setelah adanya penemuan serbuk senjata atau gunpowder, karena serbuk senjata memerlukan pipa besi yang lebih kuat untuk dilewati oleh peluru. Sejak saat itu, berbagai produk pipa dari logam berkembang pesat dan menjadi produk khusus sampai saat ini. Nah, untuk pembahasan kedua, kita akan ke sejarah pipa. Sejarah manusia memproduksi pipa dimulai ketika manusia mulai membutuhkan aliran air dari suatu tempat ke tempat lainnya dan harus mengangkutnya menggunakan tenaga manusia. Pada kota-kota di zaman pertengahan digunakan kayu gelondongan yang dilubangi yang berfungsi memenuhi ketersediaan air di kota tersebut. Penggunaan pipa besi di Inggris dan Prancis mulai umum di awal abad ke-19. Aliran pertama pipa besi atau cast iron untuk Philadelphia dibangun pada tahun 1817 dan untuk kota New York pada tahun 1832. Baru pipa digunakan untuk pengangkutan bahan bakar atau minyak dimulai di Inggris menggunakan lembaran besi yang dibentuk menggunakan silinder. Kemudian sisi-sisinya dilas dan proses pada tahun 1885 dan mulai digunakan di Inggris pada tahun 1887. Di Amerika dibangun pabrik pipa seamless pada tahun 1895. Memasuki abad ke-20, seamless tube mulai dibutuhkan di berbagai belahan dunia menyusul revolusi industri yang melahirkan teknologi otomotif, pengolahan minyak, pengaliran minyak, sumur bor, serta boiler. Pada waktu itu, di tube yang menggunakan welding kurang dapat diandalkan. Produksi dan konsumsi dunia akan produk pipa besi dan baja mencakup hampir 14% dari penggunaan baja mentah di seluruh dunia, dan terus akan berkembang seiring dengan pertumbuhan industri serta meningkatnya populasi. Perbedaan tingkat kebutuhannya tentu saja bergantung pada tingkat perkembangan kegiatan ekonomi tiap negara, seperti kegiatan eksplorasi minyak, pembangunan pembangkit listrik, atau produksi otomotif. Sebagai contoh, pada negara dengan harga minyak yang rendah, kegiatan investasi untuk eksplorasi minyak akan melemah. Nah, kita sampai pada pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam pipa jaringan. Instalasi pipa ada 3 macam, yaitu pipa penghantar adalah pipa yang menghantarkan air dari sumber air gunung, sungai, atau sumber air lainnya ke reservoir atau bak atau kolam penampung. Kedua, ada pipa induk. Pipa induk adalah pipa yang mengalirkan air dari reservoir pada jaringan pipa di dalam kota untuk sampai ke rumah-rumah. Ketiga, ada pipa bagi atau distribusi, adalah pipa yang mengalirkan air ke rumah-rumah atau ke konsumen. Bahan-bahan pipa. Untuk pembuatan pipa dibutuhkan bahan yang bermacam-macam, seperti untuk pipa penghantar atau pipa induk. Pipa besi tuang. Pipa ini sangat cocok digunakan untuk mengalirkan zat yang bersifat pelumas seperti minyak. Adapun pipa baja. Pipa jenis ini biasanya digunakan untuk mengalirkan zat pelumas seperti minyak. Pipa jenis ini mempunyai kekuatan yang lebih baik daripada jenis pipa tuang. Pipa beton, pipa PVC atau polyvinyl chloride, pipa asbes semen, pipa stainless steel. Untuk pipa pembagi atau distribusi ada pipa galvanis, pipa PVC, pipa tembaga, pipa besi tuang, pipa kuningan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaliran air pada lintasan instalasi. Di antaranya ada diameter pipa,
Semakin besar ukuran pipa atau semakin besar diameter pipa, maka semakin banyak air yang dapat dialirkan. Panjang pipa. Semakin panjang pipa, semakin panjang perjalanan air, maka semakin besar gesekan yang terjadi di permukaan dalam pipa. Keadaan pipa. Air lunak yang kaya akan oksigen dan air keras yang banyak mengandung garam dan mempercepat terjadinya karat pada permukaan dalam pipa. Hal ini dapat menghambat aliran air. Perubahan arah aliran. Belokan yang tajam akan memperlambat laju aliran. Oleh karena itu, dalam merencanakan jaringan pipa diusahakan seminimal mungkin merubah arah aliran. Mutu sambungan. Bram atau sepi di ujung pipa. Mutu aliran dan lilitan trik pipe akan mempengaruhi aliran air. Pemasangan valves. Dalam jaringan pipa perlu direncanakan pemasangan valves atau kran untuk menghentikan sementara aliran air apabila terjadi perbaikan pipa. Pembesaran ukuran. Agar pengaliran air akan tetap lancar, perubahan ukuran pemakaian reducing socket dibuat secara bertahap atau tidak terlalu drastis. Jenis dan fungsi pipa. Jenis pipa dan macam-macam pipa dibagi menurut fungsinya, letaknya, dan materialnya. Menurut fungsinya, pipa terbagi menjadi pipa saluran air bersih, pipa saluran air bekas, pipa saluran air kotor, dan pipa saluran air hujan. Beda air bekas dan air kotor adalah sumbernya. Air bekas bersumber dari bekas pakai atau cuci, sedangkan air kotor bersumber dari toilet atau kloset maupun urinal. Intinya, biasanya air bekas bisa langsung masuk saluran kota, tetapi kalau air kotor akan masuk ke septic tank atau STP. Pipa Gibb Galvanized Iron Pipe. Pipa galvanis adalah semacam pipa besi yang ditutupi dengan lapisan pelindung seng yang dapat sangat mengurangi kecenderungan pipa untuk menimbulkan korosi serta memperpanjang harapan hidup tabung agar awet. Pipa galvanis ini dibuat dari baja karbon rendah dengan lapisan galvanis yang mengandung berbagai macam unsur di dalamnya, seperti unsur seng dengan 99,7% dan biasanya diaplikasikan untuk pipa pada air minum. Unsur karbon sebesar 0,091% sehingga tergolong dalam baja karbon rendah, sehingga bisa dijelaskan bahwa pipa galvanis ini terbuat dari unsur utamanya adalah seng. Pipa Gibb atau pipa besi galvanis digunakan untuk instalasi air bersih. Untuk instalasi air bersih dingin saja, tidak dianjurkan untuk pipa air panas. Fungsinya, baja galvanis mempunyai banyak manfaat tergantung keperluannya. Misalnya, bila membahas bahan pipa, tentu bahan pipa galvanis dibuat sebagai penyalur utama bahan gas air, minyak uap atau gas agar instalasinya kuat, aman, dan tahan lama. Jenis, spesifikasi, dan keistimewaan bahan dan fitting. Pipa galvanis atau galvanized pipe sering ditulis dengan GIP, galvanized iron pipe, atau GE, galvanized iron. Nah, terus kita akan beralih pada pipa PVC. PVC polyvinyl klorida adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia setelah polyethylene dan polypropylen. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan plasticizer. Umumnya petalat, PVC yang fleksibel umumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan, atap, dan insulasi kabel listrik. PVC diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinyl klorida karena 57% masanya adalah kalor. PVC adalah polimer yang menggunakan bahan baku minyak bumi terendah di antara polimer lainnya. Proses produksi yang dipakai pada umumnya adalah polimerisasi suspensi. Pada proses ini, monomer vinyl klorida dan air diintroduksi ke reaktor polimerisasi dan inisiator polimerisasi bersama bahan kimia tambahan untuk menginisiasi reaksi. Kandungan pada wadah reaksi terus-menerus dicampur untuk mempertahankan suspensi dan memastikan keseragaman ukuran partikel resin PVC. Reaksinya adalah eksotermik dan membutuhkan mekanisme pendingin untuk mempertahankan reaktor pada temperatur yang dibutuhkan. Karena volume berkonstruksi selama reaksi PVC lebih padat daripada monomer vinyl klorida,
Air secara kontinu ditambah kecampuran untuk mempertahankan suspensi. Ketika reaksinya sudah selesai, hasilnya cairan PVC harus dipisahkan dan kelebihan monomer vinyl klorida yang akan dipakai lagi untuk reaksi berikutnya. Pada operasi normal, kelebihan monomer vinyl klorida pada PVC hanya sebesar kurang dari 1 ppm. Proses produksi lainnya seperti suspensi mikro dan polimerisasi emulsi menghasilkan PVC dengan butiran yang berukuran lebih kecil, dengan sedikit perbedaan sifat dan juga perbedaan aplikasinya. Produk proses polimerisasi adalah PVC murni. Pipa PVC polyvinyl chloride adalah pipa plastik yang terbuat dari gabungan materi vinil yang menghasilkan pipa yang ringan, kuat, tidak berkarat, dan tahan lama. Fungsinya yaitu pipa PVC yaitu jenis pipa plastik umumnya digunakan sebagai bahan penyalur air dingin dan air berlimbah ringan dengan berat terutama cair kimia sebab bahan pipa ini sangat baik untuk bahan cairan yang sifatnya menimbulkan reaksi tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.